Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah. Ini adalah rangkuman materi pelajaran semester 2 Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, konsep agama Islam. Agama Islam adalah agama yang didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Konsep dasar dalam Islam adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan mengikuti petunjuknya dalam Al-Quran. Islam mengajarkan tentang ibadah kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, Islam juga mengajarkan tentang akhlak yang baik seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Konsep penting dalam Islam adalah tauhid, keesaan Allah, risalah kenabian Muhammad SAW, dan akhirat kehidupan setelah mati. Materi 2, konsep ketuhanan dalam Islam. Konsep ini menekankan pada keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa Allah sebagai pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Allah adalah zat yang sempurna, maha kuasa, maha bijaksana, maha adil, dan maha penyayang. Materi 3, nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kejujuran adalah kualitas menjadi jujur, yaitu tidak mengatakan atau berbuat sesuatu yang tidak benar. Kebenaran adalah fakta sesuai dengan kenyataan. Keadilan adalah prinsip moral yang melibatkan pemberian yang adil kepada setiap individu. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan adalah nilai-nilai etika yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam membangun moralitas individu dan harmoni dalam hubungan sosial. Materi 4, konsep tentang etika, moral, dan akhlak. Etika adalah studi tentang prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia. Moral merupakan sistem nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang membimbing individu dalam membedakan tindakan yang benar dan salah. Akhlak adalah konsep yang berasal dari tradisi Islam yang merujuk pada perbuatan atau etika yang baik. Ketiga konsep ini berkaitan erat karena mencakup prinsip-prinsip dan panduan yang terkait dengan perilaku manusia yang baik. Materi 5, hukum Islam dan HAM dalam Islam. Dalam Islam, hak asasi manusia, HAM, juga sangat dihormati dan diakui. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam Islam, prinsip-prinsip HAM juga mencakup perlindungan hak-hak wanita, hak-hak anak, hak-hak buruh, dan hak-hak minoritas. Secara keseluruhan, dalam Islam ada upaya untuk memadukan konsep HAM universal dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Materi 6, iptek dan seni dalam Islam. Dalam Islam, iptek dan seni dipandang sebagai sarana untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Nomor 1, Al-Khawarizmi, seorang matematikawan dan astronom muslim asal Persia yang juga dikenal sebagai Bapak Al-Jabal dan algoritma. Yang kedua, Ibnu Sina atau Avicenna, filsuf, dokter, ilmuwan, dan penyair muslim asal Persia yang dikenal karena sumbangsinya dalam bidang kedokteran dan filsafat. Nomor 3, Ibnu Battuta, seorang penjelajah dan perjalanan muslim asal Maroko yang melakukan perjalanan yang luas di dunia Muslim dan Afrika, serta menulis catatan perjalanan berharga tentang perjalanannya. Materi 7, Islam dan kebudayaan. Islam memiliki peran penting dalam membentuk kebudayaan di dunia, terutama di negara-negara dengan mayoritas umat muslim. Seni arsitektur Islam dan juga terkenal karena masjid-masjid yang indah dengan kubah, menara, dan dekorasi yang rumit. Tari juga merupakan bagian penting dari kebudayaan Islam. Beberapa tarian tradisional yang berasal dari negara-negara muslim seperti tari tarekat, tari sufi, dan tari zapin. Kebudayaan kuliner Islam juga beragam, dengan makanan seperti nasi, daging, roti, kue-kue khas, dan minuman seperti teh mint dan kopi. 8. Materi demokrasi dan sistem politik.
Di dalam Al-Quran, terdapat prinsip utama dalam sistem politik Islam yang menunjukkan pentingnya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Prinsip ini dikenal sebagai musyawarah. Musyawarah menjadi landasan dalam sistem politik Islam karena pada dasarnya kekuasaan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seharusnya digunakan untuk menciptakan kemaslahatan umum. Sistem politik Islam juga mengakui otoritas yang diberikan kepada pemimpin atau khalifah dalam mengelola urusan publik, namun dengan asas keadilan, kebijaksanaan, dan integritas. Pemimpin dalam sistem politik Islam diharapkan agar menjalankan kekuasaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dibangun atas landasan rujukan Al-Quran dan hadis. Itu dia rangkuman semua materi dari semester kedua. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.